Selamat datang di Kamis Malam bersama dengan saya Tora Andromeda dan rekan saya Andriko Alamsyah. Ya, dan kita sudah masuk ke episode kesekian ya. Kesekian. Dan untuk malam hari ini seperti biasa kita akan membagikan banyak cerita-cerita yang aneh, Goib, mistis, berkaitan dengan makhluk halus dan tentunya yang menyita logika. Pastinya. Dan untuk malam hari ini spesial sekali, bintang tamu yang sudah tidak diragukan lagi eksistensinya di dunia entertainment, khususnya di Madiun dan sekitarnya ya. Please welcome Bella Bonita. Halo semuanya. Halo, selamat malam Belbon. Malam. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Nah, kita mengenal Belbon ini kan sebagai seseorang yang sudah lalu lalang di dunia entertainment khususnya. Betul. Dan pastinya ada ternyata ada beberapa sisi-sisi lain atau sisi gelap seorang Belbon yang tidak diketahui orang tentunya, dan itu hal yang menarik ketika orang melihat di media sosial sosok Bella Bonita adalah sosok dengan anggunnya yang mempesona, lalu dengan mungkin beberapa kali endorsan dan mungkin di beberapa karya-karya musisi atau mungkin film-film yang ada di nasional mungkin ya, bisa dibilang nasional ya. Ada juga ya. Tapi ternyata ada beberapa cerita yang luar biasa yang harus kita share ke teman-teman ya. Dan teman-teman perlu tahu. Harus tahu untuk malam hari ini. Nah, Belbon, cerita menarik macam apa yang bisa di-share ke teman-teman? Ini sisi lain seorang kamu nih ya, seorang Bella Bonita. Seperti apa? Ada cerita horor. Horor Mas Tori. Horor ya. Luar ini biasa. Untuk khususnya yang di Madiun ya, yang pernah Bella alamin itu, ini langsung nih. Langsung aja. Mungkin mulai dari sini teman-teman bisa mulai mempersiapkan diri ketika mendengarkan apa yang dibicarakan setelah ini. Siapkan segala persiapan agar teman-teman lebih siap, karena kita tidak tahu ketika kalian menonton ini ada yang di sebelah kalian. Ya, karena akan ada yang selalu menemani kita dalam gelap. Iya, langsung saja. Langsung aja. Silahkan. Belbon. Jadi ini pengalaman waktu Belbon masih sekolah SMA waktu itu. SMA, oke. Iya. Tahun berapa tuh? Itu Belbon kelas 2 SMA itu sekitar tahun 2016 ya, lulus 2017. Jadi Belbon dulu kan suka tari ya, nari Jawa. Oke. Nah ini di Madiun itu sebut lokasi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi di kota Madiun tuh ada gedung kesenian yang ada di Jalan Ringin itu. Oke. Ya. Emang udah terkenal sih dari dulu, ya pasti udah pada tahu. Nah ini pengalaman Belbon waktu di sana itu, pertama namanya nari itu kan banyak orang ya. Nah waktu itu ada sekitar 9 penari, termasuk timnya Belbon. Jadi teman Belbon itu yang benar-benar center, maksudnya center itu yang paling depan. Waktu menari di hadapan ya, berhadapan waktu itu benar-benar kaget, terus langsung hilang fokus Belbon waktu itu. Itu itu tugas sekolah berarti ya? Bukan, itu lomba. Oh, lomba. Lomba untuk mewakili Madiun ke Jawa Timur. Oke. Oke. Iya. Dan itu latihannya jam berapa tuh? Itu waktu itu latihan. Ini langsung pentas. Oh, langsung pentas. Ini pentas. Itu pentasnya. Kalau ya? latihan di sekolah. Di sekolah. Iya. Kalau latihan di sekolah, ini langsung pentas waktu itu. Benar-benar banyak orang. Ya namanya penari gambiong tuh pasti ada bau-bau melati. Oh iya, benar, kayak gitu kan. benar. Nah jadi waktu itu berhadapan sama temennya Bella, nggak tahu karena dia kurang fit atau gimana. Tapi di situ Bella lihat itu bukan teman Bella. Jadi waktu nari gini, waktu nari bener-bener fokus, terus berhadapan-hadapan harus lihat sesama penari gitu. Wah itu kagetnya minta ampun, itu bukan temanku. Tapi aku harus nari sama dia. Aku merinding sumpah. Jadi itu jam berapa tuh? waktu itu lomba mulai sekitar jam berapa ya? 9 atau 8 lupa. Pagi ya? Iya. Oh masih pagi. Oke. Terus. Nah terus waktu itu waktu Bella udah sadar ya kalau itu ternyata bukan temannya Bella, udah mulai hilang fokus. Ini tiba-tiba hiasan gitu udah langsung lepas satu-satu. Jadi mulai cemiti jatuh yang sampai ngenain kakiku.
kakinya teman-teman pada kayak lepas semua gitu. Oh, kayak tiba-tiba lepas sendiri gitu ya? Iya, tiba-tiba lepas sendiri. Nah, otomatis kan menghilangkan fokusnya anak-anak, teman-teman semua. Iya. Nah, setelah itu selesai, udah drop kan, karena itu lomba di belakang backstage. Langsung itu teman aku yang tadi yang aku bilang ternyata bukan teman aku, pingsan. Langsung pingsan, dia teriak-teriak histeris, aku tuh belum nari. Aku tuh lihat kalian nari, aku tuh ada di bangku penonton. Jadi dia tuh teriak-teriak, nangis, mau nari, mau ke depan tuh tapi nggak bisa. Nggak bisanya karena tertahan atau nggak bisa karena apa ini? Aduh, aku bilangnya dia duduk di bangku penonton, dia mau gerak nggak bisa gitu. Jadi dia tahu ngelihat teman-temannya nari, aku nari, teman-teman yang lain nari, dia tahu. Berarti digantikan narinya dia. Iya, nah posisinya aku yang sadar kalau itu bukan teman aku. Nah itu tadi wujudnya tuh memang bukan teman aku. Tapi emang tariannya luwes banget, cakep banget. Bisa kalian bayangin gitu. Kan, teman-teman, ketika apa yang disampaikan ini tadi, bagaimana suasananya ketika itu dan sampai teriak-teriak seperti itu, bisa kalian rasakan diri sensasinya ya. Luar biasa loh Mas Tori, itu cukup creepy menurutku. Iya, karena di momen ketika Belbon dan teman-temannya pentas ya waktu itu ya, benar-benar udah tampil, si temannya ini malah merasa dia di bangku penonton dan dia hanya bisa melihat itu, dia nggak bisa gerak gitu ya. Wow. Terus waktu di backstage akhirnya gimana? Iya, itu waktu di backstage dia langsung karena pingsan ya, karena kepikiran teman-teman kan kecapean atau gimana, dia langsung teriak-teriak waktu dilepas bunga-bunganya itu, kantil kayak yang melati gitu. Itu dia langsung teriak-teriak gitu. Aku belum nari, aku nggak mau dilepas, aku masih mau nari kayak gitu. Berarti yang minta kayak gitu itu si makhluk halusnya. Nah, itu dia yang temen aku yang teriak dengan sadar atau enggak aku masih belum tahu, karena aku langsung minggir, karena posisi kalau aku udah tahu kayak gitu pasti aku ikut drop. Oh iya, biasa. Jadi teman-teman biar nggak saling nggak saling bertukar energi gitu. Betul, energi maksudnya. Waktu proses tari itu sendiri, apa yang kamu lihat? Maksudnya sosoknya, wujudnya. Apa? Ya. Wujudnya tetap teman kamu kan sebenarnya? Wujudnya itu dia pakainya baju merah. Terus rambutnya kan kalau namanya penari gambyong itu dia di sanggul Jawa, tapi dia itu rambutnya panjang nggak disanggul. Terus narinya cakep sih, bagus banget, bener-bener luwes gitu, cantik. Wow, gila. Dan itu pagi loh kok ya? Pagi Mas Tori. Pagi. Berarti energi dari setannya cukup besar juga ya, mungkin ya bisa dia muncul pagi hari. Iya. Itu apakah memang cerita yang selama ini ada beberapa kabar atau cerita lah ya, kabar burung kalau kamu katanya juga pernah kerasukan di situ. Apakah memang momen itu atau lain lagi tuh? Beda. Aku kalau di jalan gedung kesenian itu emang nggak pernah apa ya, dirasukin. Oke. Tapi aku selalu diganggu, bahkan diikutin. Wow. Di follow. Jadi setelah kejadian itu nari dan kebetulan tuh memang bukan tim aku aja yang diganggu. Jadi teman-teman semua dari SMA 2, 1 semuanya yang ikut pentas di situ semuanya diganggu. Wow. Gangguan apa yang dirasakan sama mereka? Ya ada yang sampai pingsan. Rumahnya kebanyakan pingsan sih. Setelah nari pingsan kebanyakan. Cuman yang paling ekstrim timku karena sampai teriak-teriak itu tadi. Itu sampai bunga-bunga udah langsung harus dilepas, harus dibuang, dipinggirin semua. Iya, itu terjadi apa mungkin panitia lombanya juga tidak mempersiapkan itu juga ya? Aduh, kurang tahu. Tapi setelah momen itu akhirnya si temanmu ini gimana? Maksudnya dia akhirnya ya udah dia merasa belum menari, terus dia akhirnya si sosok yang tadi barengan sama kamu itu balik lagi berarti temanmu gitu? Iya. Jadi karena mungkin hanya aku yang bisa melihat ya, berinteraksi, jadi dia tuh kayak ngasih tahu tuh loh kalau sebenarnya nari tuh aku, sosok lain, bukan teman kamu. Jadi posisi benar-benar berhadapan tuh benar udah fokus, udah lepas sampai lupa gerakan, ini selendang jatuh gitu. Gila. Tapi itu pengalaman yang cukup, kalau menurut
aku tentu saja sih menyita logika banget itu Mas Tori ketika ada yang nari tapi digantikan. Nah, dari cerita itu apakah berakhir di situ atau ada pengalaman-pengalaman lain yang juga itu cukup meresahkan atau mungkin mengganggu Mbak Bella? Ada. Pastinya ada dan masih banyak ya. Kok bisa berkata banyak? Ya banyak karena aku juga kurang tahu kenapa bisa melihat sosok-sosok itu sebenarnya. Kalau Mbak Bella sendiri nanggepin bisa ngelihat gitu sebagai bencana atau anugerah sih? Iya kan beberapa orang punya sudut pandang tentang hal-hal seperti itu kan. Kalau Mbak Bella sendiri gimana? Kelebihan mungkin ya. Anugerah ya berarti. Iya. Oke. Tapi merasa sering terganggu nggak sih sama hal kayak gitu? Terganggu pasti Mas. Iya. Terganggunya itu pasti karena kadang posisi billboard nggak fit, terus tiba-tiba datang gitu. Itu yang bikin capek banget sampai nggak bisa istirahat. Oke. Nah ini sebenarnya juga menarik ya, sisi lain seorang Bella Bonita dalam arti ternyata kita juga sempat ngobrol-ngobrol banyak banget pengalaman yang dirasakan sama Bellbone ini, mulai dari eye seeing atau ngelihat langsung pernah, dengerin suara pernah, sampai interaksi kayaknya juga pernah. Tadi juga interaksi ya. Sempat disinggung itu termasuk interaksi sih. Nah itu mungkin interaksi tadi sempat ya sama teman penari yang bukan temennya sebenarnya waktu momen itu. Menjelma menjadi temennya. Kalau untuk yang kamu pernah lihat gitu? Waktu yang sebenarnya sering sih. Cuman ini yang paling serem menurut aku. Jadi setiap Bellbone nginep di kamar atau di hotel atau dimanapun yang bukan rumah Bellbone, pasti Bellbone tuh dikasih tahu siapa sih penunggunya gitu, tapi dari mimpi. Selalu dikasih tahu tapi dari mimpi. Nah, cuman kalau yang ini dia benar-benar nongol. Oke, sebelum nongol, nongol. Yang mimpi itu, coba seberapa sering kamu ketika dapat job di luar kota, terus akhirnya nginep di sebuah hotel dan didatangi di dalam mimpi. Mungkin interaksi ngobrolnya seperti apa, mungkin sosoknya kayak gimana. Berapa kali kamu mengalami itu dan seperti apa kejadiannya? Aduh, kalau berapa kalinya setiap ngejob, saking seringnya. Nginep pasti. Bahkan kayak Bellbone nginep di rumah temen atau saudara, itu pasti. Oh, berarti dimanapun tempatnya ketika Bellbone ini berkunjung ke tempat yang baru pasti. Iya, kalau Bellbone nginep ya tidur di situ di rumah itu gitu. Dan itu lebih ke mimpi ya? Mimpi kalau yang. Nah, kalau mimpinya kayak gimana ceritanya? Kebanyakan sih ini kalau orang ngomongnya ketindian mungkin ya. Orang-orang Jawa mungkin ngomong ketindian. Ketindian. Nah, cuman kebanyakan juga Bellbone itu posisi benar-benar tidur, tapi di dalam mimpi Bellbone bisa lihat aku tidur. Gimana tuh? Iya. Aku tahu ada teman yang juga pernah ngalamin seperti itu. Ya, jadi aku tidur nih. Nah, terus ya rasanya kayak ketindian. Jadi benar-benar kayak ngefly. Tiba-tiba ngefly terus terang. Abis gitu bisa lihat, oh aku tidur di situ. Oh itu di sana. Oh di sana. Jadi kayak bisa muter gitu loh. Jadi kayak bisa keliling. Iya, serius. Saya merinding. Gila. Saya nggak nyangka seorang Bellbone cerita dan saya bisa bikin saya merinding loh. Aku udah dari awal tentang tari tadi sih kalau tentang merindingnya. Nah, terus waktu itu kamu merasa seperti apa, Bel? Dalam arti kamu kan kayak keangkat dari tubuh kamu kan berarti? Iya. Yang aku rasain cuma takut nggak bisa balik karena emang aku nggak punya gimana ya. Belum terlalu paham sama hal yang seperti itu. Kalau supaya aku ketindian tuh harus seperti apa, aku bisa melihat sosok itu maunya apa, itu aku belum paham. Gitu. Kalau yang mimpinya yang paling aneh? Ya waktu ngejob itu di hotel yang aku bilang, itu sebenarnya ada teman sih, jadi bertiga termasuk aku. Cuman yang teman aku 2 ini model juga, dia udah tidur duluan. Jadi posisi aku paling pinggir. Oh, kalian satu kamar ya? Iya, satu kamar, satu kasur. Tapi aku paling pinggir dan dekat sama tembok. Tapi masih ada pembatasnya gitu. Bisa buat jalan lah. Oke. Nah, waktu itu emang rasanya dingin. Sebenarnya aku udah pakai selimut itu, tapi dingin banget dari ujung kaki.
Terus ya otomatis aku molet sama setengah sadar. Waktu itu langsung dari depan dia itu lurus gini, jalan dari depan gitu. Ya karena mungkin setengah sadar, itu masih positif, pikirannya masih positif. Oh, siapa sih? Oh, kirain temen aku habis dari kamar mandi atau gimana. Oke, masih bisa kontrol lah. Tidur akhirnya aku miring ngadep ke dinding, ke tembok. Itu tambah dingin lagi. Tambah dingin sama di telinga tuh kayak rasanya kayak pengen buka mata, kayak dikasih tahu kamu harus buka mata. Kayak dituntun gitu ya? Kayak dituntun, iya serius. Itu udah saking dinginnya sampai ke sini ke punggung. Iya, ke punggung. Akhirnya aku buka mata. Itu mungkin hitungan 2 detik kayak diem gitu, saking kagetnya. Dan yang aku lihat itu sosok perempuan, dia rambutnya pendek gitu, pendek tapi dia kayak agak sujud gimana ya, kayak agak jongkok. Jadi cuman separuh gitu aja, separuh badan dia ngasih lihat, tapi mukanya hancur. Mukanya hancur parah. Shit. Jam berapa tuh? Sepertiga malam? Kayaknya sepertiga malam. Wow. Itu benar-benar lagi pulas-pulasnya. Tapi aku ngerasain dingin sampai menggigil gitu. Gitu. Speechless. Maksudku emang meskipun itu terbilang sepersekian detik aja, tapi bisa digambarkan wajahnya hancur loh. Itu bisa kalian bayangin loh, enak-enak tidur, ketika bangun yang dilihat ya wajah sosok yang hancur, itu kan sama saja dengan membuka mata menatap luka. Itu berarti kan mengerikan itu. Wow. Iya, itu hancur masih kayak loh. Iya, masih merah-merah gitu, masih darah kayak daging cabik-cabik gitu loh. Itu tapi dia nggak ganggu ya? Maksudnya dia ngeliatin kamu atau? Dia ngeliatin kayak mau ngasih tahu sebenarnya. Cuman karena aku takut ya, 2 detik tuh lama, Bos. Relativitas kalau kata Einstein itu teori relativitas ketika tentang waktu tidak enak tuh terasa lama. Iya. Jadi aku buka mata, jadi benar-benar aku miring ya, posisi miring. Dia lurus gitu. 2 detik ngeliatin dia tuh kayak mau maju gitu, terus aku langsung merem lagi. Mungkin karena saking takutnya akhirnya aku ketiduran lagi. Ketiduran pagi itu kayak orang bingung, kayak capek gitu, semua di badan tuh rasanya pegel-pegel gitu. Oh, berarti selama Mbak Belbon ini ketemu mbak-mbak yang mukanya hancur tadi itu emang energinya terkuras banget ya ketika bangun rasanya? Iya, rasanya capek banget. Energinya terkuras, Mas Tori. Ada efek setelah kejadian itu ya, maksudnya dia bener. Belbon nggak cuman ngelihat aja, tapi serasa energinya mungkin terkuras. Karena melihat itu gitu loh ya. Wow. Oke, jadi itu berarti kamu itu bukan mimpi ya? Itu kamu benar-benar lihat ya? Nyata lihat. Ada yang lihat juga nggak temanmu? Enggak, karena posisi mereka lagi pulas-pulasnya gitu. Oh, lagi terlelap. Ya, lagi. Oke. Nah, kalau bau-bau yang sempet kecium kayak gitu ada nggak sih? Ada. Kalau bau sih mungkin setiap orang juga pasti mengalami ya. Itu bau mah tingkatan yang mungkin kecil, paling rendah. Apa kayak misalnya menyan kayak gitu-gitu? Lebih ke bau busuk. Busuk. Wow. Ya, lebih ke bau nggak enak. Gitu. Ini saya memang sengaja pengen tahu pengalaman Belbon mungkin dari icing dan juga smell atau bau-bau ya. Saya pengen nanti terakhir untuk suara-suara itu. Saya penasaran banget nih. Karena itu kayaknya cukup intimidating gitu ya. Wow. Karena kalau kita ngomongin suara-suara yang kayaknya ada tapi ternyata nggak ada, itu kita kadang tuh ya seperti yang kita sempat obrolin waktu itu ya kok ya. Kalau kita dengerin suara-suara yang tidak tampak wujudnya itu lebih mengerikan. Lebih mengerikan karena kita juga ngerasa gitu sih. Ya karena kita sering membayangkan atau berimajinasi liar gitu loh. Padahal mungkin sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi kita dibawa imajinasinya seliar itu. Iya, berarti iya, emang kalau dengar suara itu rasa-rasanya emang kita terjebak dalam pola pikir kita sendiri dan kita memfantasikan dan memvisualkan mereka sampai pada akhirnya mungkin mereka menampakkan diri. Itu akibat dari pikiran kita sendiri. Kalau aku nanggepinnya seperti itu sih, kalau mereka nampak betul. Itu gara-gara kita terjebak dalam pikiran kita sendiri sehingga mereka
bisa untuk menampakkan diri. Coba kalau kita nggak takut, mesti nggak sih. Kalau emang dia lagi iseng atau mungkin terlalu kuat, ya mungkin dia muncul dengan sendirinya tentunya. Nah, kalau kamu sendiri pernah nggak sih bener-bener kamu tadi kan temanmu nih yang ngalamin kesurupan kayak gitu-gitu. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih? Pernah. Kalau mau tanya kesurupan, bener dari kecil baru lahir mah kesurupan. Serius? Wow. Itu kesurupan nama tengahmu berarti? Hah? Kesurupan Bella kesurupan Bonita. Jangan-jangan gitu? Enggak ya? Beda sih. Iya. Beda. Oke. Gimana tuh, Del? Itu aku kurang tahu umur berapa, cuman ini pindah rumah. Jadi posisi rumahku yang ini Madiun itu baru dibangun. Jadi aku benar-benar masih kecil, mungkin anak kecil peka banget ya. Oh iya. Namanya sawanan. Karena mungkin masih fitroh ya. Orang Jawa tuh sawanan, tapi tuh aku kayaknya usia 1 tahun kata mama itu udah diganggu. Jadi usia 1 tahun tuh aku nangis terus kayak gitu. Nangis sampai benar-benar panas. Akhirnya mamaku dulu kan hal kayak gitu udah wajar ya sama anak kecil. Dipanggilin lah orang pinter kayak gitu. Itu aku minta rambutan waktu itu. Minta rambutan sebagai gantinya biar aku diem, biar aku nggak diganggu. Sebentar, itu kamu umur 1 tahun tapi minta, itu gimana maksudnya? Jadi itu tadi manggil orang pinter, nah orang pinternya ini ngomong, oh ini berarti ada yang nunggu kamu. Iya. Oh alah, oke. Oh ini harus dikasih rambutan bu, biar anaknya tuh nggak nangis kayak gitu. Mintanya rambutan. Nah itu waktu kecil tuh udah sempat kayak gitu. Terus nih sampai kesurupan lagi yang kedua itu waktu aku kuliah. Waktu kuliah aku makan tuh nggak bisa makan kepiting. Nah ini tuh yang nyadarin aku sih Bangkit bilang, Bangkit yang ngerasa, iya Bangkit ngerasa kok aneh. Cuman aku ngerasain capek. Aku capek. Jadi waktu itu aku minta sama Bangkit, yang aku pengen makan kepiting. Dia kayak langsung shock gitu. Hah? Kamu nggak bisa makan kepiting? Emang bisa aku pengen makan kepiting. Ya udah belilah itu. Makan kepiting tuh aku bener-bener kayak gigit cangkang. Sampai habis tuh aku habisin 1 piring. Si Bangkit cuman diam. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu pengen makan itu? Ini yang aku rasain itu kayak langsung capek. Aku capek pengen makan, tapi yang aku makan tuh nggak ada rasanya. Terus asal masukin aja, asal telan aja. Nah terus setelah itu pulang kan, balik, abis makan balik, dianterin balik sama Bangkit. Sama Bangkit cuma diginiin, sopo to kowe? Wah sih. Ini Mas Bangkit ini juga cukup luar biasa ternyata Master. Mungkin kapan-kapan kita bisa undang ya. Mungkin beliaunya. Sopo to kowe? Gitu. Terus aku nunduk itu aku kerasa kayak sini tuh kayak ada yang meluk gitu lah. Wow. Bener-bener kayak didekep banget, dipeluk dari belakang. Itu anget, berat, nangis, kejer, terus pingsan. Udah itu yang tahu banyaknya sih Bangkit. Karena aku waktu sadar pun Bangkit cuma tanyain apa yang aku rasain yang tadi aku cerita ini. Terus selebihnya Bangkit yang paham. Katanya aku makan kepiting tuh habis 1 piring gitu. Lah berarti kamu nggak sadar melakukan itu? Aku ngerasa makan ya makan, nggak kayak lupa aja namanya itu kepiting gitu loh. Iya. Padahal kamu tidak terbiasa untuk makan itu kan ya? Ya biasa. Bahkan tidak suka ya sama kepiting, nggak bisa makan kepiting. Nggak gitu bisa, bukan nggak suka, tapi nggak bisa makannya gitu. Alah ya. Speechless aku. Speechless ya. Itu sisi lain seorang Belbon yang kita nggak tahu sih. Benar. Kayak misalnya kamu di kota lain sering banget diganggu kayak gitu. Kamu lebih sering mana diliatin atau bener-bener diusik yang secara psikis kamu bener-bener diganggu gitu atau gimana? Akhir-akhir ini aku sering diganggu plus dia muncul. Wah, akhir-akhir ini berarti rentang waktunya baru-baru ini ya? Iya, baru. Jadi waktu itu sekitar 1 bulan itu ada.
1 bulan diganggu terus ada. Gangguan tuh pasti ada. Sorry, ini aku jadi keinget nih kok. Waktu itu kita sempat ada di satu momen acara. Ya, salah satu acara pergerakan teman-teman Kota Madiun. Ya, pergerakan Madiun Movement ya. Ternyata tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Belbon. Waktu itu, malam itu kan banyak orang kan ya. Maksudnya kita memang ada di sebuah pagelaran show yang kita virtual ya waktu itu memang. Belbon baru ngaku tadi. Waktu itu ada yang ganggu juga. Wow. Ceritain Bel. Apa yang kamu rasain waktu itu? Ada gangguan apa? Ya waktu Belbon di kontak ya. Lokasi di mana? Di Gedung Kesenian Jalan Ringin. Wah, itu sebenarnya udah panik. Oh, seakan-akan nostalgia sama yang pernah terjadi di 2016 itu. Iya, benar. Wow. Ya udahlah, akhirnya datang masuk gedung. Waktu itu Mas Tori juga kan posisinya. Itu sebenarnya di tengah acara itu Belbon yang namanya lihat fokus ke kamera tuh udah nggak bisa. Serius? Iya. Kalau mau lihat aja di YouTube-nya kan ada. Itu matanya udah sebenarnya udah ke kanan, ke kiri, atas, gak bawah. Fokus gitu ya? Iya, lebih kayak nggak mau lihat kemana-mana. Oh ya? Wow, ini luar biasa sekali. Dan teman-teman Madiun Movement juga, Mas Apip sendiri kan setiap hari ada di sana, mungkin jadi nilai tersendiri. Maksudnya aku sendiri waktu itu sebagai host juga maksudnya nggak terlalu memperhatikan apa yang dilihat Belbon kan. Tetap aku fokus sama acara, tapi ternyata momen dimana aku berinteraksi sama dia pun apa yang kamu lihat? Melihat, mencium bau atau suara? Dia waktu kita ngobrol senang-senang, dia nggak nampakin diri. Oke. Cuman kayak waktu aku lihat ke Mas Tori, dia ada di sini. Terus giliran aku mau di sini di mana? Di sampingnya Mas Tori? Bukan, maksudnya di sebelahku gitu. Soalnya di depan kamera samping. Dia ada, cuman waktu aku fokusin ke dia nggak ada. Pindah lagi. Nah itu yang buat aku keganggu. Wow. Gitu. Gedung Kesenian. Iya. Dan setan-setan. Sampai selesai acara pun keluar gedung tuh sampai ngos-ngosan gitu. Ya, nguras energi juga ya berarti Mbak ya. Iya, ngos-ngosan, keringet dingin sampai akhirnya aku mampir ngopi. Dari situ udah mulai kayak mual. Itu aku sampai ngerasain mual. Berarti berkelanjutan ya? Nggak hanya di Gedung Kesenian saja ya? Mungkin karena efek aku dari sana mungkin ya. Jadi dia mungkin ngikut karena yang buka energi atau aku yang tahu dia ada di sana, jadi kayak penasaran gitu loh. Terus ketika aku penasaran, jadi dia ngikut. Wow, sosok seperti apa yang sempat sekilas kamu lihat? Hitam kah, tinggi, besar atau gimana? Ini karena jelas ya Miss K, Kunti. Miss K. Wow, ini istilah baru bagi teman-teman yang belum tahu. Miss K adalah Miss Kuntilanak. Itu yang berarti momen yang kamu lihat Kuntilanak itu adalah momen waktu acara. Waktu kita senang-senang. Madiun Movement. Iya, benar. Iya, serius. Jadi ini kamera. Oh ya. Nah, jadi kan kita biasa kalau syuting gitu kan ada apa ya, semacam prompter atau papan untuk nunjukin kalau abis ini mau ini. Nah itu dia sempet nggak fokus gara-gara mungkin itu ya karena kamu udah sempet ngelihat beberapa kali pindah kayak gitu-gitu. Wow. Buat teman-teman Madiun Movement yang pada hari itu ada di lokasi, seperti ini yang terjadi pada waktu itu. Luar biasa. Ini sebenarnya pelajaran juga kalau ternyata makhluk-makhluk kayak gitu nggak harus di tempat sepi. Ya betul. Itu tuh benar-benar kita waktu momen malam itu adalah kita tuh seneng-seneng sebenarnya. Have fun. Lampu juga sangat cerah. Musik juga main di situ. Tapi ya ada gitu loh. Dan tadi Bella menegaskan sosoknya jelas, berarti kan itu cukup dia ingin benar-benar menampakkan diri. Mungkin dia juga ingin ikut eksis juga ya. Oke,
Oke, Bel, sepertinya suka sama budaya gitu ya. Maksudnya budaya Jawa, termasuk kamu tadi suka nari. Ya, betul. Dan kamu juga kebetulan sekarang sedang menjalin hubungan sama anak seorang budayawan juga. Abah Kirun ya. Yang pasti apa namanya, dia masih lekat sekali dengan budaya kayak gitu. Kebetulan dia juga suka nari dan lain-lain. Sebenarnya hal-hal kayak gitu ngefek gak sih untuk kamu akhirnya bisa tiba-tiba jadi sensitif kayak gitu-gitu? Atau sebelumnya sebenarnya kamu nggak pernah gitu? Nah itu yang masih jadi pertanyaan Belbon, karena mau dibilang dulunya nggak pernah, tapi dari kecil emang udah kesurupan. Iya, yang 1 tahun itu tadi ya dengan rambutannya. Itu terus kejadian waktu kuliah itu juga semakin memperkuat ya. Iya. Kuliah udah pacaran sama Mas Bangkit? Sudah dari SMA. Oh, udah dari SMA. Dan itu, nah ini juga menarik nih. Katanya ada yang kesurupan massal loh. Ada. Oh iya, tadi dia cerita sedikit ya. Iya. Bisa didetailkan sekarang karena sebenarnya aku juga nungguin sih cerita itu. Iya. Gimana?